Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak atau kali ini masih dalam pembelajaran PKN. Hari ini kita akan belajar tentang tata tertib sekolah. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menjelaskan arti tata tertib sekolah. Kedua, mengidentifikasi tata tertib sekolah. Dan yang ketiga, melaksanakan tata tertib sekolah. Arti tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah adalah perbuatan yang boleh dan tidak boleh kita lakukan di sekolah. Tata tertib sekolah harus dipatuhi oleh seluruh siswa. Nah, berikut ini kita akan belajar tentang apa saja tata tertib yang ada di sekolah. Nah, ini adalah macam-macam tata tertib yang ada di sekolah. Yang pertama yaitu memakai seragam lengkap dan rapi. Apa yang dimaksud dengan memakai seragam lengkap dan rapi? Yaitu lengkap artinya memakai semua atribut sekolah seperti pakaian seragam, ikat pinggang, kaos kaki putih, sepatu hitam. Dan rapi artinya adalah tidak berantakan. Dan aturan tata tertib yang kedua yang ada di sekolah contohnya adalah datang tepat waktu. Kamu harus sampai di sekolah sebelum jam masuk sekolah. Datang lebih pagi membuat kita nyaman belajar. Dan tata tertib sekolah contoh yang ketiga adalah berbaris sebelum masuk kelas. Anak-anak sebelum masuk kelas biasanya kan berbaris di depan kelas. Nah, berhubung kita masih dalam pandemi, kita belajar jarak jauh, kita jadi tidak berbaris di depan kelas. Mudah-mudahan pandemi corona ini, COVID-19 ini cepat berlalu. Amin. Sebelum berbaris sebelum masuk sekolah, ketua kelas memimpin barisan dan setiap siswa masuk kelas dengan tertib. Tidak boleh main dorong-dorong, berlari, dan bergelut. Tata tertib yang keempat adalah berdoa sebelum belajar. Kita adalah ciptaan Tuhan, kita harus rajin berdoa kepada Tuhan. Berdoa sebelum belajar dilakukan agar kita mudah mengerti pelajaran. Setiap siswa berdoa sesuai agamanya masing-masing. Tata tertib yang ada di sekolah yang kelima contohnya adalah mengikuti upacara bendera. Nah, seharusnya tanggal 17 Agustus ini kita mengadakan upacara bendera. Tapi karena masih suasana wabah COVID-19 ini kita tidak melaksanakannya. Upacara bendera dilakukan untuk melatih sikap disiplin kita. Siswa juga belajar bertanggung jawab dengan menjadi petugas bendera. Dan yang keenam, contoh tata tertib di sekolah adalah menjaga kebersihan sekolah. Kebersihan kelas dan halaman sekolah harus dijaga. Kelas yang bersih membuat kita nyaman belajar. Tata tertib yang ada di sekolah yang ketujuh contohnya menjaga fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah harus dijaga seluruh siswa. Jika fasilitas sekolah rusak, kegiatan kita menjadi terganggu. Contoh fasilitas yang ada di sekolah contohnya kursi, meja, buku yang ada di perpustakaan, bunga, dan lain sebagainya. Dan contoh tata tertib yang kedelapan adalah tidak jajan di luar sekolah. Jajanan di luar sekolah biasanya tidak terjaga kebersihannya atau tidak steril. Bisa menyebabkan sakit perut. Makanan yang dibawa dari rumah lebih terjaga kebersihannya. Siapa yang anak-anak yang membawa makanan dari rumah, tunjuk tangan. Ya. Dan yang ke-9 contoh tata tertib yang ada di sekolah contohnya izin jika tidak masuk sekolah. Ya, sakit, ada keperluan, dan lain sebagainya. Dengan memberi kabar kepada guru, jadi tahu alasan kita tidak masuk. Jika ada tugas, teman bisa mengamari. Jika kita sakit, teman dapat mendoakan dan menjenguk kita. Nah, ini contoh percakapan yang ada di sekolah jikalau ada teman-teman yang sakit.
Fitri, hari ini aku tidak bisa masuk sekolah, aku sakit. Mita, hari ini ada tugas membuat puisi tentang hari ibu. Mita sakit, Bu, katanya. Jadi Mita minta izin kepada gurunya karena lagi sakit. Nah, pelajaran kita selanjutnya adalah melaksanakan tata tertib di sekolah itu. Tata tertib sekolah harus kita laksanakan. Melaksanakan semua tata tertib sekolah akan mendatangkan manfaat bagi kita. Nah, apa manfaat apabila kita melaksanakan tata tertib sekolah? Nah, contohnya yang pertama, datang tepat waktu membuat kita belajar dengan tenang. Yang kedua, membawa bekal ke sekolah membuat kita lebih hemat. Yang ketiga, membuang sampah di tempat sampah membuat kelas menjadi bersih dan rapi. Nah, sekarang akibat tidak melaksanakan tata tertib sekolah. Apa akibatnya? Nah, terlambat saat ulangan, terjatuh akibat tidak tertib saat memasuki kelas, contohnya main dorong-dorongan, bergelut, berkelahi, dan sebagainya. Nah, demikianlah tentang pelajaran kita pada hari ini tentang tata tertib sekolah. Mudah-mudahan anak-anak semuanya, dan Bapak yakin anak-anak semuanya pasti patuh melaksanakan tata tertib sekolah. Demikian pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.